Shalom, selamat malam disampaikan kepada seluruh Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, terlebih khusus seluruh pemuda Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah pemuda jemaat, dan ibadah ini bisa diikuti langsung melalui toa gereja dan juga bisa disaksikan melalui live streaming akun Facebook Pemuda Jemaat serta live streaming Instagram. Dan untuk ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin tunggal oleh Pendeta Jenly Audi Watung STH. Dan sambil kita mempersiapkan diri, dipersilakan kepada pendeta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Di kesempatan yang berbahagia ini, pemuda Gemim Yerusalem Batu Kota hendak melaksanakan ibadah pemuda tingkat jemaat, dan kami juga mengajak kita, keluarga-keluarga, para pendengar, untuk dapat mengikuti ibadah ini. Kepada pemuda yang ada di ruangan gereja ini, saya ajak kita berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Takhta Suci, kini saatnya berdiri di altarnya.
tunduk kepala dan mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah pemuda Gemim Yerusalem Batu Kota. Malam hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil tepuk tangan yang ada di gereja ini, dan baik juga untuk di rumah. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, kita angkat lagi pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik Allah itu bagiku. terlalu baik bagi saudara dan saya. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jamaat Tuhan, marilah kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Oleh karena kita manusia telah melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Kadang kita alpa, kita lupa dengan Tuhan kita yang memberi hidup dan berkat. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Inilah pengakuan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah mentahirkan kami, yang telah menyelamatkan kami. Amin. Mampirlah dengar doaku. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini berita anugerah untuk kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita angkat pujian, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ayat yang berikut, ketika insafku cemas, sekarang ku lega.
Jemaat Tuhan, kita hendak membaca firman Tuhan, dan mari kita dengarkan nyanyian arti kehadiran-Mu yang berikut ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Pada malam yang indah ini, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, pemuda gereja Gemi Bethlehem mengajak para pendengar, keluarga-keluarga dan orang tua untuk beribadah, menghampiri hadirat-Mu, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Saat ini kami hendak membaca firman. Biar Roh Kudus menolong kami, dan biar kiranya Roh Kudus membungkus kami, sehingga bukan kami tetapi Tuhan memakai kami untuk mengatakan suara Tuhan didengar oleh para pemuda, remaja, keluarga-keluarga dan para pendengar. Biar kiranya Tuhan, kami mengambil kesempatan untuk membaca atau mendengar, sehingga inilah cara kami untuk menyenangkan hati Tuhan, dan inilah kami yang mengaku percaya kepada Tuhan, karena Tuhan beri kesempatan, walaupun dalam ancaman pandemi COVID-19. Ya Tuhan, inilah kami, terpujilah nama-Mu, firman kehidupan dan kebenaran kami berdoa. Amin. Penatua Pemuda Stefano Unaise akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terdapat dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di bawah perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Penatua Pemuda Demim Yerusalem Batu Kota, Saudara Stefano Munaisehe. Para pemuda yang ada di gereja, pemuda yang ada di rumah, orang tua, setiap keluarga di rumah, dan para pendengar sekalian. Pada kolom dan ibadah pemuda bahkan kelompok fungsional lansia telah diatur lewat jadwal untuk melaksanakan pelayanan walaupun melalui media dari gereja ke rumah masing-masing. Pemerintah telah memberitahu untuk social distancing. Gereja dalam hal ini BPMS telah memberitahu tentang social distancing. Kita mematuhinya, tetapi tidak berarti kita tidak beribadah. Pemuda harus terus maju. Pemuda, jangan berhenti untuk beribadah. Karena kalian adalah generasi masa depan yang akan menggantikan kepemimpinan di segala bidang, termasuk kepemimpinan gereja. Tuhan butuh pemuda yang saleh. Oleh karena pemuda yang tentu pertama takut akan Tuhan. Tuhan butuh pemuda untuk melayani, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemenang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, delapan tahun sudah diangkat. Dia memerintah 30 tahun. Catatan Alkitab menginformasikan kepada kita bahwa walaupun tergolong masih muda belia atau masih anak-anak, ini fakta.
Dia telah ditunjuk oleh Tuhan. Dia telah ditetapkan oleh Tuhan menggantikan ayahnya. Ada dua alasan kenapa masih muda. Karena ayahnya dibunuh. Mengapa ayahnya dibunuh? Apa yang dia lakukan? Karena dia tidak berkenan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu sanksi yang harus dia terima dari Tuhan. Catatan dalam bacaan yang dibaca oleh Penatua Pemuda tadi, ketika menjadi pemimpin, ia hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Hidup seperti Daud bapa leluhurnya, ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iko Tuhan pe mau, Tuhan pe kehendak, Tuhan pe petunjuk. Tahun yang ke-8, dia menyembah Tuhan Allah Daud, memuliakan Tuhan Allah Daud, dan berbeda dengan ayahnya. Ini hebat. Tidak mencari hal yang lain. Dia datang kepada Allah. Dan saudara-saudara, di tahun ke-12, kepemimpinannya mulailah ia mentahhirkan Yehuda dan Yerusalem. Karena ada praktek-praktek yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Ya. Mereka orang-orang yang sebenarnya disebut bangsa pilihan sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dan itu dibaca tadi. Orang Yehuda termasuk Yerusalem, Manasye, Efraim, Simeon, Naftali. Mereka telah menggantikan Allah dengan Allah-Allah yang mati sebenarnya. Orang pergi di bukit untuk kasih korban, ya, baking mezbah para Allah lain, ya, baking patung, pahatan, baking tampa untuk taruh-taruh dupa, dan lain sebagainya. Ini sangat menyakiti Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa Yosia, ayahnya, mati dibunuh karena hidup tidak berkenan dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yosia backing pentahhiran untuk 6 daerah, 6 tempat. Yehuda, Yerusalem, Manasye, Efraim, Simeon, Naftali. Backing pembersihan. Karena dia tahu ini menyinggung, ini menyakiti hati Tuhan Allah. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Dan ada catatan yang sebenarnya juga tidak boleh dilewati. Tulang-tulang para imam dibakar. Rupanya mereka ternyata mengidolakan mungkin para imam. Mereka ternyata salah dalam memahami. Dan Yosia melihat bahwa ini
dipraktekkan lagi. Jadi ada pembersihan. Dan sesudah itu ya kembali ke Yerusalem. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pemuda gereja, pertama yang kita dapati dari bacaan ini, ternyata pemuda atau anak-anak muda sudah diangkat jadi pemimpin ya, di zaman itu. Dan ini menjadi motivasi, daya dorong untuk para pemuda agar terus memiliki hikmat. Karena saya mau katakan kepada para pemuda, saudara-saudara sekalian, orang tua, ketika seseorang memiliki hikmat, tahu tentang Tuhan, beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka banyak catatan apa yang disediakan oleh Tuhan. Dan ada banyak contoh tentang itu. Jadi, kalian semua, para pemuda, ingat tongkat estafet itu tidak boleh tidak. Dan jangan ditolak, karena itu persiapkanlah dirimu. Pertama, hidup memiliki hikmat, hidup takut akan Tuhan. Kedua, tentu belajar dan terus belajar untuk mendapatkan predikat. Sementara itu juga belajarlah untuk bekerja dan berusaha. Sebab orang kalau beriman, dia tahu mempraktekkan hidup yang dikehendaki daripada Tuhan. Seorang yang berpengetahuan, dia tahu bahwa sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Dan karena itu tindakan-tindakannya menunjukkan tindakan-tindakan orang beriman. Saudara, sekarang dibutuhkan oleh bangsa ini, dibutuhkan oleh gereja. Pendek kata, segala bentuk kehidupan membutuhkan pemuda. Bacaan ini juga menginformasikan kepada kita bahwa ternyata orang mau hidup atau tidak, itu dari Tuhan. Tuhan tidak boleh diganti dengan apapun. Seperti dalam catatan tadi, berhala-berhala, patung-patung, dan penyembahan-penyembahan yang lain. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Saya pernah katakan, bring your life in Jesus' hand, because taruh hidupmu di dalam Tuhan, because Jesus never fail you, karena Tuhan yang tidak bikin engkau gagal. Kalau kita taruh hidup kita di tangan Tuhan, persembahkan untuk Tuhan, tidak ada kegagalan, tetapi sebuah kepastian. Karena memang Tuhan itu tidak bisa diganti dan Tuhan itu pasti. Di luar Tuhan tidak ada yang pasti. Pemuda harus siap sekali lagi menjadi pemimpin. Pemimpin yang membawa perubahan. Sama dengan Yosia. Dia lihat bahwa siapa ini umat Tuhan? Yehuda dan Yerusalem, bangsa pilihan. Tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi pergi ke bukit-bukit pengorbanan. Dan dia lihat kegagalan, dan karena itu orang kan dibuang di bawah Asyur. Sakit, mereka dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Maka Yosia making perubahan. Tidak mudah memang, tapi pemuda harus siap untuk membawa perubahan, karena dunia ini telah berubah. COVID-19 sekarang ini membuat dunia berubah. Orang ini sementara disaring,
informasi virus Spanyol di tahun 18 sekian ada berapa juta? Dan torang masih ribuh di Indonesia. Tapi untuk dunia belum juga juta. Tetapi ini ya, harus dihadapi. Jadi pemuda, menjadi pemimpin yang dalam perubahan yang cepat dan dalam kondisi yang sulit. Harus siap dalam segala keadaan. Kedua, jangan pernah tolak Tuhan di dalam hidupmu. Orang mesti menganut prinsip seperti Yesaya. Siapakah yang mau kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Jangan berprinsip sama de Yunus. Ada suruh pergi di Nineve, dia lari ke Tarsis. Jangan juga berprinsip malu-malu seperti Yeremia. Tuhan, aku tidak tahu berbicara. Serahkan dulu hidupmu, berproseslah dengan Tuhan. Maka yang tidak mungkin dan yang mustahil bagi para pemuda, itu terlalu mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan alasan ini, jangan alasan itu. Sedang orang sibuk, ini Pak Gagana punya, manakan ya? Sekretaris punya manakan. Ya. Sibuk toh, Asia ada datang. Rindu sekali. Hah? Ya, bendahara pemuda. So lama Pak Pendeta nak lia-lia. Tapi sekretaris bilang, "Do pendeta, siaga satu dorang pendeta." Ya. Saya angkat jempol pemuda. Jangan alasan. Ada waktu di mana torang masih begini, tapi ada waktu seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuhan, bukakan pintu bagiku. Tuhan, bukakan pintu bagiku. Aku tidak mengenal kamu. 5 gadis yang bijaksana selalu siap, selalu memberi diri, ingat Tuhan. Dan karena itu saya mau ingatkan pemuda, bukan orang tua saja yang kalau mau mulai hari baru berdoa, kalau mau kerja berdoa, kalau mau bikin perjalanan berdoa. Tidak, pemuda harus belajar. Saya sudah umur seperti ini, saya selalu berdoa untuk jemaat, untuk pelayan khusus Kemim Yerusalem Batu Kota, untuk juga banyak orang. Saya berdoa untuk diri saya dan keluarga, dan ternyata memang terbukti. Tuhan, kalau saya mengadakan perjalanan, Tuhan, mohon kiranya Engkau lindungi. Amin. Ada cobaan di jalan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan alasan ini, jangan alasan itu pemuda. Baru COVID-19 saja ini sudah merupakan tuntutan bagi kita. Apa yang Tuhan tuntut atas kita? Apa yang sedang terjadi atas manusia dengan Tuhan? Adakah yang salah? Adakah yang keliru? Semua gereja berdoa, semua agama berdoa untuk supaya Tuhan kalau boleh, Tuhan tarik akang ini virus, bikin takut pat orang. Orang ini so mulai ada yang frustrasi, bahkan ada yang depresi. So, baru 2 bulan, so lala kata di rumah. Ya, mau suka pi sekolah, son boleh pi sekolah. Waktu buka sekolah, orang tua bilang sekolah bye-bye deh, cuma kok tak pergi di sekolah, bilang ada pi sekolah. Dia pulang kamari, oras memang so pulang sekolah. Selamat siang mak, selamat siang pak, minta makan kata. Ini tahu kok tak ada pi belajar, cuma ada pi bermain tuh PlayStation dan apa segala rupa. Rupa ini banyak komen. So suka sekali mau pergi di sekolah, so suka sekali mau pergi di kampus, so suka sekali mau baku dapat dengan guru. Kan sekarang RRI, Radio Tanggap Darurat, dan ada kegiatan belajar. Pak Pendeta jatah tawa sendiri. Banyak kata anak-anak sekolah, so suka sekali mau pergi sekolah baku dapat dengan guru.
Waktu normal-normal, guru panggil, masuk Jo. Sudah, engkau nanti Jo. Oh, tolong semua masuk. Tahu kok semua ada lari di stasiun, di mana. Nah, ini dia. Hal yang serupa juga ada pengeluhan dari ibu-ibu ASN. Seolah-olah kata di rumah bekerja dari kantor. Ada juga guru ya, aduh, so suka baku dapa. Ada juga jemaat yang bilang, aduh, so suka mau pergi gereja. Kali itu berikut saudara-saudara, lonceng gereja itu, Tuhan pesuara itu dalam bentuk lonceng mengingatkan kita, Tuhan dah panggil untuk beribadah. Jadi jangan pemuda, ya, alasan masih muda, jangan alasan tidak tahu berbicara. Asejo dulu tuh diri, Tuhan ubah, Tuhan sanggup mengubah dari ketidakmampuan menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Dan banyak saksian tentang itu. Claudia pernah bilang, pendeta kita dulu pemuda biasa pendeta. Claudia. Mari kita ikut-ikut kegiatan. Dia bilang, Tuhan so pakai katu. Ya indah rencana Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, dalam rangka Indonesia, kita baru saja merayakan Hari Kebangkitan Nasional, maka pemuda harus berpartisipasi dalam membangun bangsa. Antara lain mempertahankan NKRI, jauhkan radikalisme, jauhkan pikiran terorisme, dan bentuk-bentuk hoax hanya mendatangkan penderitaan. Baru-baru kan lagi viral di tayangan itu, apa itu, perang atau apa itu membawa hadiah dusta, prank. Nah, apa DP guna mau bikin sensasi-sensasi yang tidak berguna? Pemuda baking yang bermutu, yang berkualitas, yang baik, paling tidak mulai di rumah. Kalau orang tua, iya, ada bersama dengan anak-anak, maka lakukanlah itu. Saya percaya bahwa pemuda diantar dalam sebuah kesadaran bahwa pemuda beriman, pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang memiliki hikmat, pengetahuan akan Tuhan, mampu mempraktekkan kehidupan yang sesungguhnya mendatangkan hidup. Cuci tangan pemuda. Ulang-ulang petunjuk bilang yang penting dengan sabung mana-mana. Anak mesti dengan disinfektan, mesti dengan cap tikus. Bagaimana lekom cuci tangan dengan cap orang mau kasih clear tong petangan dengan cap tikus, bukan taruh di tangan dong minum tuh cap tikus. Disinfektan juga belum ada penelitian belum sebenarnya menjadi jaminan orang tidak tervirus dan terpapar. Cuci tangan sabung biasa Jo. Ya, baru berikut pas sabar. Social distancing itu masih menjadi kebutuhan. Manado sekarang lebih mulai ya boleh dibilang dalam tanda awas. Mohon diperketat sekarang jalan-jalan umum dan jalan-jalan lorong. Social distancing itu rasa berat sekali for pemuda. Tu kongko-kongko boleh, mar pakai masker dang. Pakai masker. Ya. Berikut, dengar pak orang tua. Apa tuh orang tua dia bilang? Itu pengalaman. Jangan bilang ya, mak pak ini zaman now. Mama dan papa kok jadul. Mau suka hidup tuh. Jadi pemuda cuci tangan, pakai masker, ya, social distancing, jaga jarak, istirahat. Kalau tidak perlu jangan. Apa Grace datang kemari? Memang katu betul-betul jaga kesehatan dia. Ada bawa kaleng apa tuh dia tadi? Susus tuh atau apa? Oh,
jago jaga kesehatan deh ini nona ini. Ya, pemuda di Tomohon atau di mana ya? Ada yang terpapar masih 1 tahun. Jadi tidak bilang oh muda kuat, imunnya masih bagus. 1 tahun so kena. Dan saya mau ingatkan kepada kita pemuda, remaja, anak-anak di rumah. Ya dengar baik-baik. Bahwa kalau terang terpapar, orang tua nih boleh pergi. Biar dia mau menangis dengan air mata. Enggak ada menangis kok, enggak di air mata tuh. Biar dia menangis air mata. Masa kok orang menangis enggak ada air mata? Ada semua jadi apa itu? Air mata buaya, lain itu. Mari ini betul. Namanya ODP, PDP, orang tua nih boleh kecuali apa itu? Video call. Mau lari. Ya, aparat cari. Ya, petugas cari dia oto sampai di mana mau lari. Bikin siksa keluarga toh itu. Dan akibat-akibat yang lain. Itu paling fatal kalau mati. Ya. So enggak ada DP acara sekarang. Mulai dari orang yang paling bawah DP strata hidup sampai dengan petinggi, namanya so terpapar, so enggak pakai itu segala tata cara yang normal. Lain kali kurangnya kubur jam 8 malam, jam 9 malam, sementara itu ditolak untuk dikubur. Jadi bukan mau baku bikin tako, tapi pengalaman pahit akibat daripada corona. Jangan terjadi atas anak-anak pemuda remaja. Jangan bikin siksa itu orang tua. Jadi sama dengan usia kuat. Cari Tuhan. Baking ya, sekolah baik-baik, baking perubahan. Kurang kaget ini pemuda yang temukan ini obat untuk AIDS. Generasi ini nanti di kemudian hari Tuhan pakai. Kenapa kok dia anti? Kita belum kasih pada orang di zaman itu. Karena kita lebih berkenan pada kalian yang masih muda ini di tahun itu. Ada pemberitaan di RRI, Radio Republik Indonesia, nanti 5 tahun kata. Baru mau habis ini corona. Oh Tuhan, bagaimana dan orang ini? Pemuda, Anda sekalian akan menjadi pembawa perubahan. Kalau Tuhan memang mau pakai sama Yosia, masih muda sekali, mengapa tidak? Napa kuat DP antivirus? Dekat dengan orang dulu, memang ten mau tunjung. Dari kita ragu le kuat jang kurang kage. Orang lupa lagi pak kita dari ini waktu muda telah hidup berkenan, maka ini kok DP ubah. Bukankah ini sebuah perubahan yang sangat-sangat menentukan dan mendatangkan kehidupan? Dari Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun. Muda-muda ini generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan kehidupan, tentu dengan masa-masa gemilang, asalkan hidup di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para pemuda remaja. Orang tua jangan berhenti untuk menegur, jangan berhenti untuk berdoa. Dan mari kita selalu hidup dengan mengandalkan Tuhan. Maka kita katakan terpujilah nama Tuhan. El Elyon Maha Tinggi, Maha Kuasa, yang selalu beserta dengan kita, menolong kita dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pemuda hendak memberi persembahan. Ada yang sudah bekerja, tentu dia akan tahu memberi. Ada yang belum, tentu orang tua mengingat tentang hal itu. Maka kita bersama nyanyikan nyanyian persembahan NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan
kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita ikuti nyanyian kami yang ada di sini dengan tentu menjaga jarak. Ayo. Jaga jarak 1 meter, 2 meter. Kak. Kita dengarkan nyanyian komisi yang ada di gereja sekarang ini dengan judul lagu
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami. Kami telah dapat mengikuti cerita tentang Raja Yosia yang baru berumur 8 tahun telah menjadi raja menggantikan ayahnya Aman yang memerintah 30 tahun. Dan hal penting, ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan dia hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan ia mencari Allah, dan ia melakukan perubahan luar biasa dengan menghancur luluhkan tempat-tempat berhala, bukit-bukit pengorbanan, mezbah-mezbah para Baal, dan tempat-tempat untuk pedupaan, patung-patung, dan lain sebagainya. Dia diberkati oleh Tuhan karena ia hidup berkenan. Para pemuda didorong untuk hidup mengandalkan Tuhan, dan mereka hidup benar. Karena mereka menjadi pemimpin, membawa perubahan di tengah-tengah perubahan yang cepat sekali sekarang ini. Tidak ada alasan bagi para pemuda untuk mengatakan masih muda. Dan karena itu dasar daripada hidup ialah percaya kepada Tuhan dan membangun spiritualitas hingga mereka menjadi generasi yang membangun bangsa ini, bangun gereja NKRI ini dengan banyak berkat yang disediakan oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hamba mau berdoa untuk Komisi Pemuda Gemim Bethlehem, para pemuda pada umumnya, para pendengar, orang-orang tua dan keluarga-keluarga. Tuhan berkati kiranya firman-Mu atas kami semua, dan biar kiranya Tuhan kami mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Komisi di bawah kepemimpinan Penatua Stefano Munaisehe, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, dan anggota, bahkan para pemuda, Kau berkati kiranya Tuhan program pelayanan mereka dan program-program yang lain, walaupun masih dalam batasan, tetapi tetap saja program itu diingat untuk dilaksanakan antara lain ibadah. Ya Tuhan, generasi muda harus berperan aktif membantu dalam melihat masalah besar yang sedang dihadapi dunia. Mereka harus membatasi diri dengan cuci tangan, pakai masker, social distancing, istirahat, makan makanan yang sehat, tenang, tanpa takut dan gentar. Para pemuda juga harus memelopori ini di dalam rumah. Kalau pemuda sayang kepada anggota keluarga, mereka harus juga mengingatkan anggota keluarga, dan mereka kiranya mempraktekkan. Jangan kiranya melawan orang tua atau peringatan yang diberitahu oleh orang lain. Tuhan, berkati bangsa dan negara, dalam hal ini pemerintah, dalam menangani masalah COVID-19. Berkati aparat keamanan, berkati para medis, berkati masyarakat, dan berkati kiranya agama-agama, gereja-gereja dalam menggumuli pergumulan yang berhubungan dengan COVID-19. Secara khusus di kota Manado, tapi juga di kota-kota, di 16 kota di Provinsi Sulawesi Utara ini Tuhan. Berkati kiranya agar mata rantai COVID ini diputus dengan pemahaman yang benar. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa, biar kiranya Engkau memberkati kami semua, tiap keluarga dari kolom 1 sampai 6, memberkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang secara khusus jemaat, Penatua, Samas,
Memberkati badan pekerja dalam memikirkan tentang pelayanan, tapi juga tentang hayat hidup orang banyak. Tuhan, kami mohon petunjuk-Mu dan berkat-Mu, hingga kami boleh melakukan lagi kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi yang baik untuk kebersamaan dan untuk sesama. Pada malam yang indah ini Tuhan, hamba pun berdoa, mereka yang berkekurangan, mereka yang lapar, mereka yang dahaga, mereka yang tidak punya apa-apa Tuhan, berikanlah jalan-Mu. Untuk mereka yang sakit, hamba tidak menyebutkan satu persatu, ada di rumah ataupun di rumah sakit, hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang bersyukur karena berkat Tuhan dalam keluarga dan pribadi karena ulang tahun, kiranya menolong, memberkati. Dan Tuhan, hari esok kami, bukan kami yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena itu kami kiranya berjalan menurut jalan Tuhan, menurut petunjuk Tuhan, menurut nasihat daripada Tuhan. Dan biar kiranya kami pasrahkan hidup kami pada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu malam hari ini, komisi melaksanakan ibadah dihadiri oleh komisi, tapi juga pemuda-pemuda yang ada. Mulai dari song leader, pianis, pembawa acara, penatua pemuda pembaca Alkitab, dan anggota yang dapat bersama. Malam yang panjang ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri mengakhiri ibadah ini. Bersama kita nyanyikan Sebab Dia Hidup. Sambil tepuk tangan yang ada di gereja, tapi juga kalau ada di rumah tepuk tangan. Semangat kita nyanyikan ini. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia Hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah pemuda tingkat jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota
Dan saya persilakan pembawa acara untuk acara yang terakhir. Puji syukur kepada Tuhan karena ibadah kita pada malam hari ini dapat selesai dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada kadin kita malam hari ini, Pendeta Jenli Audiwatung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendeta serta keluarga dalam aktivitas dan tugas tanggung jawab sehari-hari. Juga kepada seluruh petugas pada malam hari ini dan semua yang mengikuti ibadah baik yang ada di gereja serta di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari komisi, dipersilahkan. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan perkenanannya ibadah kita saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Di tengah-tengah situasi saat ini, kita yakin percaya kita masih diberikan semangat untuk kita terus beribadah kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jenli Audiwatung, Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Kiranya terus diberkati Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh mengambil bagian. Kiranya kita terus dipakai Tuhan, kita terus diberikan semangat dalam setiap kita dipercayakan dalam menjalankan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan informasi kepada teman-teman pemuda yang mungkin berada dalam rumah, sesuai dengan aturan pemerintah kita tetap menjaga jarak, physical distancing, kita tetap mencuci tangan dimanapun kita berada, dan kalau boleh tetap berada di rumah. Apabila memang ada keperluan yang harus keluar, tetap menggunakan masker agar supaya dengan kita melaksanakan semua aturan yang diberikan pemerintah, kita juga menjadi alat untuk kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa agar supaya wabah ini boleh cepat berlalu dan berakhir, agar supaya kita boleh dapat melaksanakan setiap aktivitas keseharian kita dengan sebaik mungkin seperti biasanya. Dan mungkin hanya itu yang boleh saya sampaikan sebagai Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Dan stay safe, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam obor pembangunan.